Udah setengah 6 sore, gue setelah mengumpulkan niat dari jam 3 kayak aku mau bikin video, hari ini mau rapi-rapi, selesainya rapi-rapi jam setengah 6 sore. Berhubung gue udah lama gak cerita ya kan, enggak sih, kayak baru kemarin deh gue ceritanya lebay banget. Walaupun gak ada yang nanyain kayak, Min kok hari ini gak cerita, gak apa-apa, gue anaknya mandiri jadi mending kita cerita aja. Tadi gue baru menyadari bahwa followers gue itu rata-rata anak SD, SMP, SMA. Kayak gue bahkan kaget mengetahui bahwa followers gue tuh ada yang SD, karena kayak waktu gue SD gue belum megang HP, kok anak SD sekarang udah pada jago main HP sama main TikTok ya. Pressure nih gue karena followers gue anak SD semua, gue takut dicontoh perilaku buruk gue. Jadi kalau misalnya ada orang yang tahu gue dan dia tuh seumuran sama gue atau bahkan lebih tua, gue tuh seneng banget jujur. Ternyata bukan hanya bocil-bocil yang suka sama gue, tapi kayak orang dewasa juga gitu. Kayak suatu kebanggaan aja buat gue. Suatu hari gue mau ke kampus nih kan, pesen nih, gue kelas pagi itu udah telat, gue buru-buru akhirnya dapet nih. Dan selalu biasanya tuh bapak-bapak, tapi kali ini boti, bukan ibu-ibu. Pertama kali itu gue dapet driver ibu-ibu. Nah udah tuh, terus naik. Di situ posisinya gue belum pakai masker karena gue lagi minum susu. Jalan tiba-tiba ibu-ibunya nanya ke gue, ini kakaknya yang suka ada di TikTok nggak sih? Mendengar itu gue langsung kayak seneng banget kan, karena kayak, udah ibu-ibu tahu gue. Dong gue dengan sumringahnya kayak, iya bu, kok ibu tahu sih? Terus habis ibunya bilang, saya sih nggak tahu, cuma saya pernah dikasih tahu sama anaknya. Jadi dia tuh tahu gue dari anaknya yang suka ngomongin di daerah rumahnya, sama pernah dikasih unjuk gitu kayak, ini rumahnya deket sini, maksudnya rumah gue, karena mereka tuh ternyata tinggalnya nggak jauh dari rumah gue. Yang tadinya gue seneng, gue pikir nih ibu-ibu emang tahu gue gitu, suka nontonin gue, ternyata tahu dari tetangga sama anaknya. Cuma nggak apa-apa, at least ada emak-emak yang mengetahui gue, keberadaan gue. Kita ngobrol bareng ya, deep talk sampai malam. Enggak dong, kan gue mau kuliah. Terus pokoknya ngobrol, terus kayak ibu nanya juga kayak, pernah ketemu nggak sama fansnya? Waktu gue kayak, buset, Lucinta Luna, gue punya fans. Terus gue bilang aja, ya mungkin yang tahu ada, cuma mereka tuh nggak berani nyapa langsung. Gue bilang lah kayak gitu, dan gue juga bingung kayak, lu pada kenapa sih kalau ketemu gue tuh kayak cuma ngeliatin doang gitu. Gue kan berasa kayak, nih orang apa pernah gue utangin apa gimana nih ngeliatin gue mulu. Ya apa aja gitu, susah banget gitu. Jangan kayak lu ngeliatin dari pojok terus lu sih kayak, ya anjir apaan ya, apa gue salah pakai baju, apa gue lupa pakai daleman, gimana, kan gue bingung. Chill aja brother, santai aja, nyapa mah nyapa aja, sorry left hand. Hah? Apa sih? Mungkin atau lu semua pada kaget kali yang ngeliat muka gue aslinya sama di video beda. Kan di video nih gue pakai filter lumayan tebel nih, pas di aslinya kayak buset burik banget kali ya. Singkat cerita, akhirnya pas gue nyampe UPN, ibu-ibunya minta foto untuk mau dipamerin ke anaknya gitu. Jadi mungkin dari sini ada anaknya ibu-ibu itu, tolong komen, gue minta dong fotonya. Waktu gue SMA dulu ada pelajaran tata boga, dan selama 3 tahun itu gue belajar tentang masak-masak seperti ingin menjadi chef Renata. Gue gak tahu ini kalian akan menganggap gue aneh atau enggak, tapi selama 3 tahun dan selama gue belajar memasak itu bersama teman-teman gue gak pernah namanya mencoba memakan, nyicipin 1 sendok aja hasil makanan yang gue buat. Alasannya sebenarnya kalau kalian dengar mungkin kalian akan berbicara seperti teman-teman gue, yaitu lebay banget sih. Alasannya karena gue yang pertama, gue tuh lumayan pemilih soal makanan. Jadi gue tuh beneran kalau mencoba makanan baru, gue lihat dari looknya. Kalau looknya tidak meyakinkan, gue tidak mau coba. Walaupun 1000 orang bilang ini enak banget, tapi penampilannya nggak meyakinkan, gue nggak mau cobain. Sama yang kedua, kehigienisan. Ini jujur lebay banget sih. Gue nggak yang terlalu higienis banget. Cuma kalau misalnya gue lihat tempat pembuatan makanannya itu jorok atau kotor, menurut gue nggak akan cobain itu. Lapar-laparnya gue. Nah terkadang pas jam tata boga gue nih, kelas gue masuk, itu tuh banyak banget peralatan-peralatan dapur yang masih berminyak. Gue nggak ngerti nih kelas sebelumnya yang pakai nih dapur dicuci apa cuma disiram pakai air, gue nggak paham deh. Kalau kalian bilang ya udah lu aja Min yang nyuci tuh peralatan, jadi lu pastiin tuh peralatan alat-alat dapurnya tuh udah bersih, udah tercuci dengan rapi. Masalahnya gue di rumah aja menghindari dari cuci piring, apalagi di sono. Gue tuh paling males kalau lagi tata boga itu kan kelompok ya kan, gue sama temen-temen gue satu kelompok itu berempat, dan itu bagi-bagi tugas. Nah gue tuh paling menghindari yang namanya nyuci-nyuci peralatan, jadi tuh gue selalu bagian motong-motong. Jadi ya itu alasannya, karena gue jijian dan gue nggak effort untuk mencuci peralatan itu. Jadi ya udah, pokoknya setiap selesai hidangan nih, teman-teman gue pada nyobain dan ada sisaan dibawa ke kelas untuk makan siang bla bla bla, gue nggak pernah karena gue tidak yakin gitu dengan kebersihannya. Kalian di sini udah ada yang pernah ke kondangan teman kalian sendiri belum sih? Jujur gue pengen banget ke kondangan teman gue sendiri, karena gue sampai sekarang detik ini belum pernah pergi ke kondangan yang beneran gue yang diundang nih, bukan mak bapak gue, karena rata-rata tuh pasti undangannya untuk mak gue atau bapak gue, dan gue cuma ngikut dong, ngipil. Nah gue tuh pengen banget ke kondangan yang dimana yang diundang tuh gue gitu, jadi Yasmin and partner ya, walaupun partner belum ada juga sih. Itu kebeeman gue udah lama banget, kayak gue tiba-tiba pengen ke nikahannya orang. Perkara apa? Perkara gue melihat baju kondangan sekarang lucu-lucu banget dan gue mau beli, tapi kan sayang kalau gue beli terus gue kagak kemana-mana. Gue sempet mikir kayak, apa gue beli aja ya, nanti kita pakainya kalau ada yang nikahan aja gitu. Cuma setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya bakalan lama. Kenapa? Karena teman-teman gue rata-rata kuliah, udah mana temen gue yang pacaran bisa dihitung pakai jari, sisanya sama kayak gue jomblo. Jadi untuk teman-teman gue tolonglah buruan nikah gitu, karena gue pengen buat kondangan jujur.